warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian selalu semangat ya. Selamat pagi gitu. Apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik aja ya. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Vika Rafida, bisa dipanggil Vika atau Ibu atau Vika. Oke. Maksud Ibu di sini untuk menjelaskan sebuah layanan informasi yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi kepada para peserta didik atau siswa agar mengetahui. Di sini Ibu akan menjelaskan maksud dari sebuah layanan informasi dengan tujuan untuk memberikan suatu informasi terhadap siswa dengan pengetahuan di bidang dan fakta pendidikan agar siswa mengetahui sebuah informasi baik itu dalam pendidikan, sosialisasi, ataupun fakta tentang kehidupan agar terarah dalam menjalankan kehidupan yang sedang terjadi. Dan di sini kita dapat menyimpulkan layanan informasi di dalam bimbingan konseling itu dapat memberikan siswa informasi baik itu di dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa mengetahui sebuah informasi di dalam layanan bimbingan dan konseling. Dari penjelasan yang Ibu sudah berikan sebelumnya, dapat diketahui sebagai contoh jika kalian mempunyai list ingin kedepannya ingin mempunyai pekerjaan yang sesuai bidang kalian atau ingin melanjutkan pendidikan dan mengambil jurusan yang menurut kalian itu ada di basic kalian, atau mungkin kalian ingin bersantai dulu untuk memulai bisnis atau apa, kalian bisa membuat itu dari sekarang dan melakukannya ke depannya agar kalian mempunyai gambaran dari sekarang dan memulainya ketika kalian sudah merasa diri kalian tuh cukup atau sudah jelas untuk melakukan suatu kegiatan tersebut. Sini juga kita dapat mengetahui gimana sih kepribadian kita, apakah kita mudah bergaul terhadap orang lain atau mudah menempatkan diri kepada situasi hal baru, atau pendiam atau perlu ditarik terlebih dahulu agar mau bergerak. Kita perlu mengetahui diri kita bagaimana agar kita dapat menempatkan diri kita di kedepannya, dan kita perlu mengetahui gimana diri kita memperlakukan orang lain agar orang lain dapat memperlakukan diri kita juga baik. Dari kita mengenali diri kita, itu dapat mempermudah kita dalam mengetahui karir mana yang perlu kita ambil atau kedepannya kita harus bagaimana jika kita udah mengetahui bagaimana situasi diri kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan, atau terhadap sesuatu yang membuat kita terpengaruh. Dan di sini kita perlu mengetahui itu terlebih dahulu untuk memulai sesuatu yang kita ambil atau kita pilih. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita perlu mengenal diri kita sendiri agar kita mengetahui keputusan itu baik atau tidak untuk kita, dan kita perlu mengenali diri kita agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Dan di sini kita perlu menggali wawasan atau pengetahuan tentang apa yang perlu kita ambil agar kita lebih mudah atau lebih mempunyai gambaran dalam melakukan kegiatan tersebut. Sebagai contoh, misalnya si Jamil ingin menjadi polisi. Tentunya Jamil sudah mempersiapkan dirinya agar berolahraga dengan rajin, agar belajar dan bisa menjawab segala
tes yang akan dilakukannya nanti jika memasuki kepolisian gitu. Jadi kita di sini harus merancang karir kedepannya agar kalian dapat terarah dan agar mempersiapkan diri untuk membuat diri kalian itu siap dalam melangkah menuju list-list yang kalian buat tersebut. Di sini apakah kalian ada pertanyaan tentang penjelasan yang Ibu berikan kepada kalian ataukah ada yang kurang jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Atau di luar kelas kalian ingin sharing-sharing atau ada pertanyaan yang menurut kalian begini harus gimana ya gitu, boleh kalian tanyakan. Tinggal kalian tanyakan aja kepada Ibu. Dan di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana tata caranya. Di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok agar kalian dapat berdiskusi dan dapat men-sharing pengalaman kalian atau cita-cita kalian agar teman kalian dapat memberikan saran atau kayaknya kamu cocok sama ini deh, atau kayaknya kamu cocok sama ini gitu. Nanti Ibu akan bagi dalam 3 kelompok agar kalian dapat berdiskusi bersama ya. Dan di sini jika ada pertanyaan bisa bertanya kepada Ibu agar kalian mudah memahami. Jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh menanya agar kalian tidak bingung gitu. Dan di sini Ibu akan membagi jadi beberapa kelompok dulu ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Jika kalian sudah membuat kelompok, silakan kalian berdiskusi bersama, dan jika ada yang perlu ditanyakan bisa menanyakan kepada Ibu. Baik, jika tidak ada pertanyaan dan kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan menjadi wawasan kalian untuk kedepannya. Baik, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata atau pembahasan yang menurut kalian terlalu berlebihan, mohon maaf. Kita akhiri saja pertemuan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.